Halo, kenalin, nama gue Kevin. Atau karena Kevin itu pasaran, lu boleh panggil gue Gugun. Ya terserah kalian sih mau panggil gue Kevin atau Gugun. Yang pasti sebenarnya nama panjang gue adalah Kevin Gunawan. Karena ini video pertama gue, jadi tuh gue tuh bener-bener gugup banget ya. Soalnya ini baru pertama kali kamera itu pas banget di depan wajah gue. Jadi maklum ya kalau sekarang acting gue kurang. Kalau gitu kita masuk aja ke topik ya. Jadi kali ini gue pengen ceritain tentang pengalaman gue, pengalaman hidup gue. Ya, gue bakal ceritain tentang pengalaman-pengalaman gue yang lucu. Kemudian gue bakal sharing ke kalian semua. Terserah sih kalian mau lihat atau enggak, ya itu up to you. Nah, gue mau ngeceritain tentang pengalaman gue di MLM. Kemarin ini gue sempet ditawarin MLM. Benarnya itu dulu gue udah pernah ditawarin MLM dan gue juga udah pernah masuk. Gue udah sempet ngejalanin bisnis MLM tersebut. Tapi abis itu gue keluar. Setelah gue keluar, gue pikir gue bakal bebas dari namanya MLM itu. Tapi nggak taunya sampai sekarang ini nih banyak banget orang yang nawarin bisnis MLM itu ke gue. Kenapa ya? Betul nggak? Apa muka gue mirip kayak MLM? Maksud gue apa muka gue mirip kayak sales-sales gitu apa? Sebelum masuk ke topik, gue pengen jelasin dulu sebenarnya apa itu MLM ke kalian semua. Jadi MLM itu sebenarnya kepanjangan dari multi level marketing. Multi level marketing. Di sini tuh sebenarnya lebih ke arah jaringan gitu, di mana kalian tuh punya bawahan-bawahan gitu. Jadi kalian mau dari awal, nanti kan kalian pasti bawahan kalian akan bermodal juga kan. Nah, nanti modalnya itu kalian dapat berapa persenan dari bawahannya. Nah, setelah itu pasti kan tiap bulan nanti kan bawahan kalian akan mencari orang lagi, bawahan kalian pun mencari orang lagi. Dan nanti dari situlah kita akan mendapatkan pendapatan gitu. Jadi semakin tinggi jaringan kita ini. Semakin tinggi jaringan kita ini ya, semakin banyak dan kita pengen di atas. Nah, pendapatan kita juga bakal semakin lebih banyak. Nah, itu sekilas tentang MLM. Jadi kemarin itu gue udah setelah gue keluar dari MLM, beberapa banyak banget yang masih nawarin gue MLM. Sekitar ada 10 kali atau lebih sih sebenarnya. Tapi yang sebenarnya tuh ujung-ujungnya itu tuh teman-teman gue juga. Jadi teman-teman gue MLM, terus gue kan udah duluan, abis itu gue keluar, abis itu udah masuk, abis itu udah ngajak gue gitu loh. Nah, menurut kalian tuh pusing gak sih gitu? Kalian misalkan nih udah masuk bisnis, abis itu kalian keluar karena kalian udah gak mau di bisnis itu lagi. Nah, menurut kalian pusing gak sih? Pasti kalian pusing dong ya. Tapi untungnya gue udah tahu gimana cara buat ngadepin kayak gitu-gitu semua. Kalian mau tahu caranya? Nih dia. Pak, bagus loh Pak. Dalam waktu 3 bulan saja modal Anda akan kembali. Saya jamin loh Pak, saya jamin. Ntar deh Pak, saya pikir-pikir dulu. Oke. Pak, gimana tertarik untuk bisnis ini? Bagus loh Pak. Dalam waktu 3 bulan saja modal Anda akan kembali. Saya jamin loh Pak, saya jamin. Kayaknya nggak bisa deh Pak. Saya tuh sibuk tau nggak sih Pak? Nanti gimana Pak? Nanti hubungan saya sama pacar saya, nanti gimana? Nanti terbengkalai. Belum begitu tugas saya Pak, ini ada PLKJ, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada apa ini? Ada biologi. Karena terus saya pengen ngurusin Pak. Hah? Terus gimana Pak sama urusan saya? Hah? Gimana Pak? Hah? Gimana? Hah? Gimana? Hah? Gimana? Gimana? Ya Pak, gimana? Ya nggak apa-apa Pak. Nggak usah join juga apa Pak. Iya Pak. Gimana Pak? Tertarik kan untuk bisnis ini? Saya jamin loh Pak, dalam waktu 3 bulan saja modal ini akan kembali Pak. Saya jamin Pak, ayo Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Woi, santai dong. Gue lapor polisi nih, hah? Gue lapor polisi nih. Saya lapor polisi nih. Jangan Pak. Coba. Nah, yaudah, bayar dulu. Ini Pak, ambil semua Pak, ambil semua. Nah, iya. Nah, lagi nih. Saya cabut dulu Pak. Nah, itu dia contoh-contohnya. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang contoh-contoh kayak gitu. Cuman kalau gue jalanin semua tuh bakal panjang banget gitu.
otak kalian juga pasti bakal panas pasti deh, pasti banyak banget. Soalnya banyak cara gitu kan, banyak jalan menuju Roma. Ini Roma, ini gua, ini cara gua menuju Roma. Oke. Nah, tadi itu kan gimana caranya nolak-nolak jika kalian tuh diajak ke dalam suatu bisnis. Nah, sekarang gue mau cerita lagi nih. Jadi, seperti yang tadi gue bilang, dulu itu gue sempat masuk MLM kan, sempat masuk dan gue sempat pernah juga ngerasain jadi yang nawarin. Jadi gue yang nawarin bisnisnya dan itu ribet banget. Nah, jadi pada saat gue dulu jadi orang yang nawarin bisnis ini, ternyata tuh banyak banget cara-cara gimana supaya bisa bikin orang masuk ke dalam bisnis kita ini. Menurut gue tuh, ya kan gue ngeliat banyak orang tuh, ya kan gue melihat banyak atasan-atasan gue pada nawarin, gue bahkan melihat orang yang nawarin ke gue gimana. Dan ternyata tuh unik-unik tau gak? Dan menurut gue nih lucu dan perlu diceritain menurut gue. Nih ya, kayak gini nih soalnya nih. Gini Pak, saya mau menawarin bisnis nih Pak. Jika Bapak menerima bisnis ini bagus untuk kita. 2,000 years later. Jadi gimana Pak? Oke deh, saya join. Pak, jadi ya Pak, bisnisnya berasal dari Cina Pak. Penghasilannya cuma 30%, bisa sampai 30%. Papa coba hitung yang kalau misalnya satu teman Bapak bisa 30%, itu Bapak bisa mendapatkan 60 juta Pak. Ini Bapak kalau misalnya itu gimana Pak? Kalau misalnya kita ini bisa, Ntar saya pikir-pikir dulu ya. Pak, tunggu dulu Pak, tunggu gimana ini jadinya Pak? Jadi begini bisnis saya Pak. Bapak tertarik? Jangan takut-takut dibohongin lah Pak. Buktinya saya, kunci Pajero, kunci Ford, kunci Ferrari. Ini dapat dari usaha saya sendiri Pak. Mama saya saja hampir bilang saya hebat. Gimana Bapak? Bapak tertarik? Udah deh, saya join. Dari mana kamu? Biasa mah. Apa biasa-biasa? Jelas-jelasin lagi. Mana udah 1 tahun? Cuma buang-buang waktu doang. Itu mobil apa lagi dipakai-pakai? Gak tahu apa, isi bensin mahal. Udah. Cari kerjaan sana, naik sepeda. Nah, kayak gitu tipe-tipenya. Pasti suatu saat nanti kalau kalian diajakin bisnis, pasti kalian pernah deh ngerasain ada orang yang ngajakin kayak gitu. Nah, selesai. Jadi begitulah cerita gua dan pengalaman gua di MLM. Sebelum kita berpisah, sebelumnya gue mau ngasih tau ini, kalau di sini gue bukan mau ngejek-ngejek tentang bisnis MLM ini atau menyuruh kalian memberikan penilaian yang jelek tentang MLM ini. Di sini sebenarnya sih gue cuma mau share tentang pengalaman gue aja sih yang menurut gue lucu. Tapi sebenarnya menurut gue MLM itu nggak jelek. Mereka tuh biasa-biasa aja, mereka tuh baik-baik dan mereka itu juga berusaha demi mendapatkan penghasilan. Jadi ya mereka bekerja dengan halal juga, bukannya gue mau ngejelek-jelekin atau gue memberikan nilai negatif ke mereka. Nah apalagi tentunya mereka juga pasti yang ikut bisnis tersebut itu juga berjuang dengan usaha keras mereka masing-masing demi mendapatkan penghasilan. Yeay! Oke, sudah selesai. Ya sekian dari video gua. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton vlog pertama gue ini. Oh iya, sekali lagi gue cuma ngomong apapun yang tadi gue jelasin tadi itu sebagian itu cuma bercanda, tapi ada yang benar. Tapi menurut gue ya semua itu cuma buat bahan bercandaan aja kok, buat bahan gue sharing aja sebenarnya, bukan yang mau apa, tapi gue cuma mau sharing doang kalian semua. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan atau salah apalah perbuatan atau tingkah laku atau sikap yang tadi yang gue tunjukin itu jelek atau tidak baik. Ya, sekian sharing dari gue. Nah, jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue jika kalian suka video gue yang tadi. Dan pastinya selanjutnya gue bakal video terus-terusan dan gue bakal sharing banyak lagi dan mungkin bakal ada beberapa konsep yang bakal gue jalanin nanti. Jadi keep on shot. Dan satu lagi terima kasih juga ke teman-teman gue tadi yang udah bantuin gue dalam membantu video blog ini. Terima kasih semuanya.
Dan sekali lagi gue mau ucapin sampai jumpa. Jangankan pergi ke planet, Pak. Pergi ke akuarium pun bisa, Pak. Seperti di SeaWorld, Pak. Apa ya, Pak? Saya banyak ngomong, Pak, ya, Pak. Aduh, saya bingung ya, Pak.